Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Samsia, NPM saya 1840101032. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan klasifikasi Daphnia sp. Definisinya Daphnia sp adalah termasuk jenis zooplankton yang hidup di air tawar, mendiami kolam atau danau-danau. Daphnia sp dapat hidup di daerah tropis maupun di subtropis. Hidup Daphnia sp ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada suhu dan oksigen terlarut. Daphnia sp adalah komponen atau zooplankton air tawar dengan panjang tubuh antara 0,2 sampai 3,2 m. Daphnia sp mempunyai bentuk tubuh pipi bilateral. Tubuh ditutupi oleh cangkang dari kutikula yang mengandung katin transparan yang disebut dengan karapats. Secara taksonomi termasuk ke dalam kelompok krustasea renik yang hidup secara umum di perairan air tawar. Beberapa Daphnia sp ditemukan mulai dari daerah tropis hingga dengan berbagai ukuran habitat, mulai dari kolam kecil sampai dengan danau luas. Adapun klasifikasi Daphnia sp ini terbagi menjadi 7, yaitu diantaranya ada filum Arthropoda, subfilum ada Crustacea, kelas ada Branchiopoda, ordo ada Cladocera, famili ada Daphnidea, genus ada Daphnia, spesies ada Daphnia sp. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, NPM 1840101034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang morfologi Daphnia sp dan siklus hidupnya. Secara morfologi, pembagian segmen pada tubuh Daphnia sp hampir tidak terlihat. Pada bagian tubuh menyatu dengan kepala, bentuk tubuh membungkuk ke arah bagian bawah. Hal ini terlihat jelas melalui lekukannya. Beberapa spesies Daphnia sp, sebagian besar anggota tubuhnya tertutupi oleh carapace dengan kaki semu yang berjumlah 6 pasang dan berada pada rongga perut. Bagian tubuh yang paling terlihat adalah mata, antena, dan sepasang setae. Pada dinding tubuh Daphnia sp, bagian punggung membentuk suatu lipatan yang menutupi anggota tubuh lainnya, sehingga terlihat seperti cangkang. Bagian ini membentuk kantung sebagai tempat menampung telur. Pada bagian cangkang terbentuk karena adanya menyerap air. Kulit yang lunak kemudian menjadi keras. Kerasnya sendiri itu karena cangkang terbentuk ketika mineral-mineral pembentuk cangkang tersedia di perairan. Adapun siklus hidup Daphnia sp, beberapa Daphnia sp memakan jenis Crustacea dan rotifer. Namun, sebagian besar Daphnia sp adalah filter feeder dengan memakan alga berukuran kecil dan berbagai macam detritus yang termasuk bakteri dan lainnya. Partikel makanan yang tersaring kemudian dibentuk menjadi bolus yang akan turun melalui rongga pencernaan sampai penuh dan melalui
anus ditempatkan di bagian ujung rongga pencernaan. Sepasang kaki pertama dan kedua digunakan untuk membentuk arus kecil saat mengeluarkan partikel. Partikel makanan itu sendiri yang tidak mampu terserap oleh Dapina SP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tak ada mawar yang tak berduri dan tak ada gading yang tak retak. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Allahumma fiq lakuni tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang habitat, sebaran, dan reproduksi pada Daphnia sp. Habitat dan sebaran Daphnia sp. Daphnia sp bisa dikategorikan ke dalam salah satu zooplankton yang hidup pada air tawar. Biasanya jenis Daphnia sp ini ditemukan sepanjang daerah perairan tropis dan Arktik. Daphnia sp dapat tumbuh berkembang dengan optimal pada suhu 18-24 derajat Celcius. Dan di luar daripada suhu tersebut, Daphnia sp akan mengalami keadaan dorman atau susah tumbuh karena keadaan tertentu. Biasanya Daphnia sp tumbuh di perairan alkali pada pH 6,7 sampai 9,2. Selanjutnya, reproduksi Daphnia sp. Mekanisme reproduksi Daphnia sp adalah dengan cara partenokinesis atau tanpa kawin. Telur yang dihasilkan oleh induk betina ditampung dan dikumpulkan ke dalam kantong telur yang terletak di punggungnya. Di dalam kantong ini, telur akan menetas tanpa harus dibuahi oleh induk jantan. Perkembangan larva atau nukleus dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Pada suhu 22-31 derajat Celcius dan pH 6,5 sampai 7,4. Daphnia sp bertelur 1 sampai 2 hari sekali dan sekali bertelur menghasilkan sekitar 29 butir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Amalia Arisma, NPM 1840 101036. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang cara makan kultur Daphnia dan peran kultur Daphnia. Yang pertama, cara makan kultur Daphnia. Daphnia memakan berbagai macam bakteri, ragi, alga bersel tunggal, dan detritus. Bakteri dan fungi menduduki urutan teratas dari nutrisi baginya, sedangkan makanan utama Daphnia adalah alga dan protozoa. Daphnia mengambil makanan dengan cara menyaring makanan dalam filter feeding. Gerakan yang kompleks dari kaki-kaki toraks menghasilkan arus air yang konstan. Gerakan kaki-kaki tersebut berperan penting dalam proses pengambilan makanan. Pasangan kaki ketiga dan keempat dipakai untuk menyaring makanan, sedangkan kaki pertama dan kaki kedua digunakan untuk menimbulkan arus air sehingga partikel-partikel tersuspensi ke arah mulut. Partikel-partikel yang tertahan kemudian disaring oleh stay. Selanjutnya digerakkan di bagian mulut dan ditelan oleh Daphnia. Yang kedua, peran kultur Daphnia. Daphnia dalam budidaya ikan memegang peranan yang sangat penting, khususnya pada tahap pembenihan sebagai pakan larva. Karena ikan memiliki ukuran yang sesuai dengan bukaan mulut benih ikan dan mengandung gizi yang cukup tinggi bagi pertumbuhan benih ikan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara budidaya
dan kandungan gizi pada Daphnia. Yang pertama, cara budidaya. Langkah pertama adalah menentukan wadah. Dalam budidaya Daphnia, wadah bisa dipilih antara bak fiber, bak semen, akuarium, ataupun kolam. Dari keempat media ini, tinggal kita pilih, kita ingin menggunakan yang mana. Dan juga, sebaiknya media ini diletakkan di luar ruangan, dengan tujuan agar fitoplankton bisa berfotosintesis. Setelah menentukan media, kita melakukan pemupukan pada media. Pemupukan menggunakan kotoran ayam kering dengan dosis 1 kg per meter kubik. Pemupukan ini bertujuan untuk menumbuhkan fitoplankton yang digunakan sebagai pakan alami bagi Daphnia sp. Setelah menyiapkan wadah, selanjutnya adalah pemasukan air. Air pun harus diperhatikan kualitasnya. Untuk budidaya Daphnia sendiri, airnya harus mengandung 250 mg per liter kesadahan, pH sekitar 7-8, kedalamannya 60 cm. Setelah itu semua, setelah disiapkan air, dimasukkan aerator ke dalam wadah dengan tujuan untuk memperbanyak nilai oksigen terlarut sehingga berada pada rentang 3,5 ppm. Setelah menyiapkan media dan air, selanjutnya adalah melakukan inokulasi. Inokulasi Daphnia dilakukan dengan cara melakukan pengenceran. Jika jumlahnya cukup banyak, maka dilakukan pengenceran menggunakan air. Adapun pada tebar awal pada individunya berkisar pada 20-100 individu per liter. Dari 20-100 individu per liter ini bisa dihasilkan puncak populasi 400-1000 liter dalam sekali panen. Dalam proses inokulasi ini, inokulannya bisa diperoleh dari hasil budidaya petani, balai budidaya, balai perikanan, ataupun lembaga penelitian dan perairan. Setelah semua tahap dijalankan, maka akan tiba di tahap pemanenan. Tahap pemanenan ini berada pada rentang waktu 7-8 hari, dengan puncak populasi yang dihasilkan 400-1000 individu per liternya. Dan jika keadaannya cukup baik, maka bisa dihasilkan 800-1000 individu per liter. Cara pemanenan ini ada dua cara. Yang pertama, pemanenan secara langsung, yaitu mengambil 100% populasi Daphnia di dalam bak, tanpa memisahkan sedikit pun. Yang kedua adalah pemanenan sebagian. Pemanenan ini menggunakan 50-70% populasi Daphnia diambil, sehingga disisakan setengahnya saja. Setengah Daphnia ini bisa dibudidayakan untuk budidaya selanjutnya. Yang kedua adalah kandungan gizi. Kandungan gizi pada Daphnia adalah 4% protein, 0,57 lemak, 0,67 karbohidrat, dan 0,15% abu. Kandungan gizi yang baik ini sangat cocok untuk larva ikan karena bisa membantu perkembangan organ-organ dalamnya.